Hai Cakramania, kembali lagi hari ini di episode baru Cakraloka. Tapi hari ini kita kedatangan narasumber terhormat. Perkenalan dulu dong kalau gitu. Oke, Cakramania, saya Rizky Firmansyah, saya sebagai Kasubdit Seleksi di Universitas Negeri Malang, juga saya sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi karena narasumber hari ini adalah Kasubdit Seleksi di Direktorat Pendidikan, tentu saja episode Cakraloka hari ini tidak jauh-jauh dari seleksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak atau Kak ini ya panggilnya? Iya, kakak aja lah. Kan ini kakak. untuk siswa seluruh Indonesia ya? Oh baik. Karena siswa harusnya manggilnya Kak aja. Kan saya masih muda ya? Iya. Nggak usah ya, Ted gitu ya, Ted gitu. Edit tolong. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak tentang seleksi mandiri di UM ini. Oke. Jelasinnya jangan dikit dong. Oh banyak? Oh ya. Harus banyak, biar semua siswa paham. Sepaham-pahamnya ya, kita kupas tuntas. Oke. Karena jalur mandiri di UM itu sangat lengkap, sangat lengkap. Kenapa sangat lengkap? Karena dari jalur prestasi sampai dengan kemitraan itu menjadi pilihan yang tidak hanya istilahnya segmented ya, artinya hanya siswa tertentu gitu. Tapi semua siswa Indonesia bisa milih apapun. Oh oke. Gitu. Jadi kita sangat lengkap. Oke, mulai ya. Yang pertama. Oke, jalur mandiri yang pertama, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu hanya untuk semua siswa yang punya bisa memenuhi salah satu di antara dua kategori. Yang pertama adalah juara 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi. Udah, itu dari penyelenggara yang kredibel. Jadi kalau misalnya saya juara 1 nih, tapi tingkat kota, ya nggak boleh pasti. Karena syaratnya harus juara 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi. Ya, kalau saya nggak punya nih kejuaraan di tingkat manapun ya, nggak pernah berprestasi. Tapi saya sangat mahir bahasa Inggris. Nah, kita punya skema yang kedua di jalur prestasi. Jadi Cakramania kalau punya prestasi di bidang bahasa Inggris ya, bisa melampaui skor minimal dari 4 tes yang kita sediakan. Jadi bisa IELTS, TOEFL, IBT, ITP, sama Duolingo. Oh, Duolingo juga? Duolingo juga. Jadi semua siswa kalau jago bahasa Inggris bisa tes di antara itu, bisa melampaui skor minimal kita, udah bisa daftar di jalur prestasi. Oh, ngomong-ngomong jalur prestasi, dulu saya masuk UM lewat mandiri prestasi loh. Nah, kan berarti Cakramania harus banget nih. Langsung cek website kita seleksi.um.ac.id. Cek di sana semuanya ya. Karena ini hostnya aja bisa jalur prestasi ya. Betul. Masa kalian nggak bisa? Ya. Cuma jalur prestasi yang ada beasiswanya. Oh, menarik. Betul. Menarik. Jadi kalau sudah lolos tahap 1, kemudian masuk tahap 2, mereka bisa punya kesempatan untuk dapat beasiswa bebas IP dan UKT. Kalau udah jalur mandiri kan semua PTN pasti ada IP-nya. Iya, betul. Iuran Pengembangan Institusi, singkatannya IP. Nah, itu bisa bebas IP dan UKT 2 semester, atau bebas IP 100%, jadi bayar UKT ya. Atau bebas IP 50%, berarti kalau IP-nya 20 juta cuma bayar 50% aja plus UKT. Atau tidak dapat beasiswa apa-apa. Jadi semua yang unjuk prestasi di tahap 2 itu bisa punya kesempatan di antara 4 kategori ini. Tentunya setelah melalui berbagai tes. Betul sekali. Jalur kedua. Jalur kedua adalah jalur leadership. Nah, ini yang kayaknya perlu banyak yang tahu ya, Cakramania, apalagi yang aktif di organisasi. Banyak mungkin kampus yang buka juga untuk yang leadership ya, tapi hanya untuk ketua OSIS. Tapi kalau di kita ada wakilnya, jadi ketua dan wakil. Bisa, sangat bisa. Ketua dan wakil, dan tidak hanya OSIS. Kita bisa MPK, PMR, Pramuka. Jadi OSIS, MPK, PMR, Pramuka, dan bahkan Cakramania, kalau kalian paskibraka ya, minimal perwakilan atau pengurus tingkat kota juga bisa daftar di jalur leadership. Oh, nice. Gitu. Jadi sangat banyak nih peluangnya nih di jalur kedua. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu jalur skor UTBK. Bagi semua Cakramania yang sudah ikut SNBT tahun ini 2025 dan nggak lolos, bisa langsung daftar aja. Cukup masukkan nomor pendaftaran, nggak usah tahu skornya, nggak apa-apa. Karena pendaftarannya udah dibuka ya sejak kemarin. Kemudian kalau misalnya sampai dengan pengumuman belum tahu skornya pun, itu bisa daftar di jalur skor UTBK. Karena itu otomatis akan terrecord, kemudian terambil langsung istilahnya langsung ditarik langsung dari sistemnya dari pusat. Jadi tidak tahu skornya pun bisa daftar.
Nanti yang nggak lolos itu nanti akan daftar di situ ya. Nanti akan diurut lagi tuh daya tampungnya, di ranking lagi per program studi. Daya tampungnya 50, nanti 50 yang daftar di situ akan diurut skornya dari skor yang sudah dites sebelumnya. Jadi nggak perlu tes lagi. Tapi berarti itu masih tetap harus daftar dulu ya? Betul, tetap daftar. Langsung otomatis nggak gitu. Bisa, harus tetap daftar aja. Barangkali tetap harus daftar. Betul, daftarnya ya tetap di laman seleksi kita, seleksi.um.ac.id. Nanti ditulis di sini. Jalur keempat. Jalur keempat Adalah jalur tes masuk berbasis komputer, singkatannya TMBK. Jalur keempat ini, yang TMBK itu tes lagi semacam SNBT, jadi skolastik ya. Jadi bagaimana literasinya, numerik dan seterusnya. Itu tes itu biasanya kalau kita mau ke kampus A gitu ya, tesnya kan ke kampus langsung gitu ya. Nah khusus nih kita di TMBK itu spesialnya ada 2 spesial nih. Jalur TMBK. Spesialnya apa? Yang pertama, jalur TMBK itu tanpa batas usia. Ini spesial yang pertama. Jadi kalau Cakramania nih, bukan fresh graduate atau bukan lulusan 3 tahun terakhir. Kan biasanya syarat-syaratnya lulusan 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, khusus TMBK itu tanpa batas usia. Mau lulusan tahun 90-an, 80-an, 2000 something, bisa. Jadi bisa daftar di TMBK. Spesial yang kedua, tesnya tidak harus ke UM. Lalu? Bisa di 5 kota lainnya tahun ini. Tahun ini kita ada tes di 5 kota lainnya. Ada di Medan, Jakarta, Jogja, Balikpapan, dan Lombok. Jadi bisa banget nih, yang Sumatera bisa tes di Medan. Atau kalau Sumatera Selatan yang bagian bawah bisa dekat dengan Jakarta ya, bisa tes di Jakarta. Atau tengah gitu ya, Jawa Tengah itu bisa tes di Jogja, Lombok di bagian timur ya, sama Kalimantan di Balikpapan. Kita jadi, sudah terbagi. Kayak ada tilok-tiloknya. Betul, gitu ya. Tilok kita tidak hanya di UM. Tilok itu titik lokasi ya. Titik lokasinya tidak hanya di UM, tapi bisa di 5 kota tadi. Itu jalur yang keempat. Nah, jalur yang kelima ya. Jalur yang kelima itu adalah jalur kemitraan. Kemitraan ini kita kemitraan di kita itu unik gitu ya. Uniknya kenapa? Jadi biasanya kalau kemitraan kan institusi ya. Misalnya perusahaan, lembaga atau pemerintah daerah gitu ya, yayasan dan lain sebagainya. Itu kan ya. Jadi harus mitranya adalah sebuah lembaga, kemudian menyekolahkan berapa anak, berapa siswa gitu ya. Nanti menggunakan anggaran dari lembaga, Pemda gitu ya, atau perusahaan ke Universitas Negeri Malang yang sudah melakukan MOU. Iya. Nah, kalau di kita tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Jadi ada kemitraan institusi memang. Tapi kemitraan yang kedua itu kita buka dengan masyarakat luas. Orang tua bisa jadi mitra.